Halo sahabat ProTuner dimanapun kalian berada. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial gimana caranya memasang charger di motor Yamaha NMAX. Untuk chargernya, sistemnya saya beli ini nih. Ini saya beli di online shop. Ya harganya sekitar 50 ribuan. Nah ini alat-alat yang akan saya gunakan. Jadi memang kalau sebelumnya kita selalu menyajikan video-video yang kontennya berat, yang jadi santapan para mekanik, ini saya akan memberikan tutorial bagi kalian yang masih pemula. Jadi bisa ngerjain ini di rumah, bisa masang ini di rumah sendirian. Jadi perkakas yang diperlukan adalah nih, ini ada tang kabel, ini buat motong dan untuk ngunci skun. Ini ya skun. Dan nanti skunnya pakai skun yang gepeng. Obeng plus, kunci L4, kunci L5, kunci T10, dan nggak lupa ini namanya tes pen DC. Kalian bisa beli di toko-toko teknik, harganya pun nggak mahal, sekitar 25 ribuan. Jadi ini fungsinya untuk ngecek arus nanti saya jelaskan cara penggunaannya. Dan juga perlu kabel untuk koneksi USB chargernya ke baterai. Nah ini sekarang kita buka USB chargernya nih. Oke, kalau kita buka USB-nya ini ada, sebenarnya ada ini. Ini harusnya terpasang di sini nih. Nah di sini lalu kita baut dari belakang. Ini ada penguncinya nanti. Jadi ada dua, satunya untuk menunjukkan meter digitalnya. Di sini ada digitalnya. Jadi tegangan akinya berapa, dan ini ada dua pilihan kabel USB portnya. Dan ini nanti ada skun gepeng yang masuk ke sini. Nah, nanti pasangnya gini. Ini ya. Ini berhubung space-nya di NMAX kecil banget, makanya saya nggak pakai ininya. Saya akan langsung membenamkan USB charger dan indikator ini langsung ke bodi NMAX. Oke, sekarang kita mulai dulu dari proses pembongkaran. Yang pertama, kita harus nyopotin cover-covernya NMAX dulu. Oke, nah setelah semua baut terlepas, nih kita bisa ngambil windshield. Windshield kita taruh. Berikutnya kita bisa memasang, bisa membongkar ini kunci L4. Ini. Nah ini setelah semua baut terlepas bisa kita tarik. Nih bisa kita copot cover depannya, kita taruh, amankan. Lalu sebenarnya sini udah kelihatan nih. Dan kebetulan ini NMAX-nya NMAX yang versi ABS nih. Jadi sekarang kita buka cover samping. Kita mau ngelubangin area sini untuk lubang USB-nya. Jadi kita copot dulu stiker ini. Ini stikernya copot. Dan saya akan menggunakan ini untuk menandai posisi mana yang harus dilubangin. Cuman karena dimensinya terlalu besar, ini saya potong dulu ya. Nah, lalu di sana dan di sebelahnya.
Nah, sudah dikasih tanda 2 lubang ya. Selanjutnya, kalian di sini bisa menggunakan bor dan atau kita menggunakan, kalau saya lebih suka menggunakan bor cun. Jadi akan saya praktekkan cara penggunaannya. Nah, setelah dikasih tanda seperti itu. Nah, kalian sebelum koneksi kabel di sini akan saya jelaskan. Di sini ada tanda kutub pemasangannya. Jangan kebalik antara sini dan sini ya. Nah, di sini ada tanda plus, berarti ini harus koneksi ke positif dan minus ke negatif. Jadi jangan kebalik di sini. Dua kutub positif, satu untuk indikator, satunya untuk USB charger sudah kita pasang. Nanti kita akan konekkan ke kabel coklat. Sekarang kita akan memasang kabel negatif. Karena tadi saya nggak dapat kabel warna hitam, terpaksa saya pakai kabel warna oranye. Yang penting warnanya beda biar kalian nggak bingung ya. Jadi kita bikin rangkaian paralel gini juga. Nanti kita carikan arus negatif. Habis itu kita akan cek. Baik, pertama kita cari arus positifnya dulu ya. Ini dari kabel positif ini nanti harus koneksi dengan arus positif. Ketika mencari arus positif, yang pertama adalah kutub satunya ini harus bersentuhan dengan arus negatif. Bisa ke massa bodi, ini ke massa bodi, ini massa bodi karena di motor itu seluruh massa bodi itu mengandung arus negatif. Lalu sekarang kita dengan cari positifnya. Pastikan kunci kontak dalam kondisi mati. Kita cek pertama. Misalnya dari sini. Nah, ini kan nggak nyala. Lalu kita nyalakan kunci kontak. Nah, ini nyala. Nah, ini berarti kabel yang menuju ke kunci kontak nih. Satunya ada warna merah. Kita coba cek yang warna merah dulu coba. Kalau yang warna merah, kalau kita coba, nah nyala terus. Ini nyala terus walaupun kunci kontak mati. Kenapa saya nggak ngambil arus dari sini? Karena kalau arus ini kita pasang terus, di sini kan di LED-nya, di chargernya ini ada lampu LED-nya kecil. Ketika kunci kontak mati, dia akan tetap mengalir arusnya. Jadi akan membuat baterai drop. Jadi kita akan menggunakan sistem ini. Jadi ketika kunci kontak mati, dia harus mati. Itulah mengapa saya mengambil dari sistem satunya. Nah ini mati. Nah itu nyala. Nah dia akan mengikuti kunci kontak. Jadi kalau motor berhenti, semua arus terputus.
Berarti nanti arus yang positif kita ngambil dari kabel yang ini. Yang dua ini nih. Ini adalah kabel warna coklat. Dan arus negatif yang satunya ini bisa ngikut kemana aja. Nih, kita cari bisa nih warna hitam nih. Di sini juga bisa. Ini kan lampu senja nih, ada hitamnya juga nih. Atau satunya nih ada warna hitam. Jadi ada semua kabel warna hitam di sini adalah arus negatif. Cara nyambungnya, kalian boleh mengelupas salah satu kabel di sini, dibuka, nanti dibalutin, dikencengin, dan solasi ulang. Atau dengan metode, kalau kabelnya kecil, kalian bisa menjepitkan di sini. Ini kan kutub negatif. Ini sini, nah nanti kita jepitin, ya. Atau yang di sini juga bisa dengan metode seperti itu, kita bisa kelupas di sini, kita buka kabelnya, sobek, kita sambungin, baru kita solasi, atau kita jepitin kalau kabelnya kecil ya. Ini karena kabelnya besar. Nah, jadi setelah kita pasangkan, pastikan semua kabel terbungkus rapi sehingga aman dari korsleting. Atau kalau misalnya lebih aman lagi, nanti setelah pemasangan ini dibalut dengan menggunakan solasi kabel. Oke, selanjutnya kalau udah terpasang rapi, nanti kita bisa langsung cek kedua USB ini nyala apa enggak dengan indikatornya. Yuk kita cek. Setelah semua terpasang rapi, sekarang kita tes apakah rangkaian sudah kita pasang bekerja dengan baik dan sempurna. Kita switch on kunci kontaknya. Tuh, tampilan. Dan sini menunjukkan voltasenya daripada aki adalah 12,7 volt. Dan ketika kita buka tutupnya di sini, tuh ada indikator LED-nya dan keduanya menyala. Kalian tinggal nyambungin USB-nya ke sini dan sambungkan ke HP. Nah, itu tadi tutorial pemasangan USB charger plus indikator dari saya, dari Pro Tuner Motorcycle. Semoga dapat kalian praktekkan di rumah ataupun bisa kalian terapkan sendiri. Jangan lupa tetap berhati-hati dan teliti dalam pemasangan, jangan sembrono, karena ketika terjadi salah pemasangan akan menyebabkan kerusakan di motor juga. Selain itu juga akan rusak HP Anda. Baik, sampai di situ dulu penjelasan dari saya tentang pemasangan USB charger. Terima kasih sudah menonton, selamat mencoba, dan sampai ketemu di video selanjutnya.